Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang di dunia ini mengenal Yesus Kristus, tetapi tidak semua mengenal Dia. Siapa sebenarnya Yesus Kristus itu? Banyak orang, bahkan ada nama orang yang bernama Yesus, saudara. Ada orang yang berkata bahwa Yesus itu hanyalah seorang guru moral, bahkan dia adalah seorang nabi, bahkan dia hanyalah suatu tokoh sejarah. Tetapi Alkitab mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang saat ini saya dan saudara ketahui, bahwa dia bukan hanya sosok seorang nabi, tetapi dia adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Nah, siapa Yesus sebenarnya menurut Alkitab? Pada bagian pertama kita belajar bersama-sama bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal pertama ayat 1 dan ayat yang ketiga sampai ayat yang ketiga dan ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Di sini Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah. Ia sudah ada sejak semula, sebelum segala sesuatunya diciptakan. Yesus bukan makhluk ciptaan, Ia adalah Sang Pencipta itu sendiri. Lalu Yohanes menulis, firman itu telah menjadi manusia. Artinya bahwa Allah sendiri mengambil rupa manusia. Dia datang ke dalam dunia untuk menyatakan kasih-Nya secara nyata kepada saya dan saudara. Ia tidak datang dengan kemegahan duniawi, tetapi dia lahir di kandang, hidup dengan sederhana dan melayani dengan penuh kasih. Dia menunjukkan betapa besar kasih Allah itu kepada umat manusia. Ia rela turun ke dalam dunia supaya kita bisa mengenalnya atau mengenal Allah itu secara pribadi. Yang kedua, siapakah Yesus? Dia adalah anak Allah dan Allah yang sejati. Matius 16 ayat 15 dan ayat yang ke-16 berkata, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban ini bukan dari pengetahuan manusia, tetapi dari pewahyuan Allah yang diberikan oleh Allah kepada Petrus. Anak Allah bukan berarti Yesus diciptakan oleh Allah, melainkan ia memiliki hakikat yang sama dengan Allah. Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Banyak orang Yahudi waktu itu marah karena mereka tahu bahwa dengan perkataan itu Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi Yesus bukan sekedar utusan, Ia adalah Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia dalam wujud manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dia adalah Sang Penyelamat. Lukas 19 ayat yang ke-10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tujuan Yesus datang bukan untuk membangun satu kerajaan politik, bukan untuk mencari popularitas, tetapi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Roma 3:23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah, tetapi Yesus datang untuk menjembatani suatu jurang yang begitu dalam antara manusia dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Di atas kayu salib dia menanggung semua hukuman yang seharusnya saya dan saudara terima. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Melalui kematian Yesus maka saya dan saudara diampuni. Melalui kebangkitannya kita menerima kembali hidup yang baru. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Bagian yang keempat, saudara, siapakah Yesus? Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dunia menawarkan banyak jalan menuju kepada kebenaran lewat filsafat, moral, agama, bahkan ilmu pengetahuan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus di sini berani berkata, akulah jalan.
bukan sekedar menunjukkan jalan, tetapi dia berkata dia adalah jalan itu sendiri. Satu kebahagiaan bagi saya dan saudara, orang yang sudah mengenal dia, bahwa dialah jalan keselamatan itu. Kita hidup bersama, ketika kita hidup bersama Yesus, kita tidak hanya menemukan arah hidup kita, tapi kita menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Ia adalah kebenaran yang membebaskan kita dari kebohongan dunia ini, dan hidup yang memberi kita jaminan kekal di sorga. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, siapakah Yesus? Bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup di tengah-tengah saya dan saudara. Dialah Tuhan yang menyatakan dirinya di tengah-tengah manusia yang berdosa. Banyak tokoh besar di dunia telah mati dan dikuburkan, tetapi hanya satu yang mati dan bangkit kembali, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitannya adalah bukti tertinggi bahwa Ia benar-benar Tuhan. Setelah kebangkitan, Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, berbicara, makan, bahkan menunjukkan bekas luka yang ada di tubuhnya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 mencatat bahwa Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Bahkan kebangkitan Yesus bukan sebuah mitos, tetapi suatu peristiwa sejarah yang mengubahkan dunia ini. Jadi kita sangat bangga, kita sangat bersyukur. Dan sampai hari ini kuasa kebangkitan itu masih nyata dan bekerja. Dia menyembuhkan orang yang hancur hati, menghidupkan orang-orang yang mati, menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan memberi pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi siapakah Yesus Kristus itu menurut Bapak Ibu Saudara? Ia adalah firman yang menjadi manusia, anak Allah yang hidup, juru selamat dunia, dan Tuhan yang bangkit. Ia bukan sekedar tokoh agama, tetapi pusat dari seluruh sejarah umat manusia. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada Bapak Ibu Saudara di luar sana yang bukan sebagai orang Kristen, saya mau katakan bahwa inilah sesungguhnya Allah yang kita cari, yang itu Dia adalah jalan kebenaran. Mari buka hatimu, percaya kepada Yesus. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup yang memberikan satu jaminan untuk kehidupan kekal bagi kita semua. Karena hanya di dalam Dia ada kasih sejati, ada pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari hari ini kita mau buat komitmen. Bapak Ibu Saudara yang sudah setia di dalam Tuhan, mari tetap setia, mari tetap sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Karena hari-hari inilah hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Mari kita komitmen dengan prinsip iman yang benar di dalam Tuhan. Karena kita percaya dalam setiap jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ada upah, ada mahkota abadi yang sudah disiapkan bagi saya dan saudara. Mari tetap percaya kepadanya, maka Dia akan memberikan satu jaminan kehidupan kekal. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Tetap setia di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Ini seri pelajaran Alkitab kita pada sesi episode yang ketiga ini kiranya menguatkan dan memberkati kita semuanya. Tetap ikuti channel YouTube ini untuk pembahasan kebenaran firman Tuhan, pengenalan tentang siapakah Allah pada episode yang selanjutnya. Kiranya kita dikuatkan, semuanya diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Shalom.